Yang pertama, ketika Prabowo mendukung penuh pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2012, Prabowo difitnah melakukan kristenisasi, Prabowo difitnah antek Cina, Prabowo juga difitnah didanai pihak asing untuk mendukung Jokowi, Ahok, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ketika Prabowo mendukung pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2012, Prabowo itu juga difitnah radikal, antek Arab, dan lain-lain. 12 tahun kemudian barulah kita menyadari bahwa langkah Prabowo dengan mendukung seorang keturunan Tionghoa bernama Ahok dan langkah Prabowo mendukung seorang keturunan Arab yang bernama Anies Baswedan telah melahirkan kesadaran bahwa Arab, Cina adalah bagian dari 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Bagi Prabowo tidak masalah dirinya difitnah antek Cina, antek Arab, difitnah radikal, difitnah Kristen. Pak Prabowo tidak pernah melihat seseorang dari sukunya, agamanya, rasnya, golongannya, dan latar belakang lainnya. Lalu, selama 20 tahun ini, apakah orang-orang yang memfitnah Prabowo itu dilaporkan ke polisi oleh Prabowo? Tidak sama sekali. Tidak ada satupun yang dilaporkan dan mereka tetap ada sampai sekarang. Ya, Pak Prabowo mengatakan, saya tidak punya waktu untuk dendam, saya tidak punya energi untuk sakit hati. Ya, itu kata Pak Prabowo. Pak Prabowo dengan semua mantan presiden itu, dengan Megawati bagus hubungannya, dengan Pak SBY bagus hubungannya, dengan Pak Jokowi kita udah melihat sendiri kan. Betul. Di benak masyarakat ini ada semacam keyakinan bahwasanya Prabowo ini bukan hanya didukung oleh Pak SBY, tetapi juga didukung oleh Gus Dur. Betul. Meskipun Gus Durnya sudah meninggal, tetapi pernyataan bahwasanya Prabowo itu orang paling ikhlas, itu nempel terus. Betul. Kemudian orang juga membaca Pak Jokowi ini juga punya kecenderungan terhadap Pak Prabowo. Betul. Jadi relatif dia nggak punya musuh, makanya ya sudah, dia aja lah, kira-kira begitu.